Selamat malam kawan-kawan opini pemuda menengah dimanapun kawan-kawan berada. Salam demokrasi and demokrasi. Ya, kembali lagi kita pada hari ini di hari Kartini, tepatnya pada tanggal 21 April 2023, dan ini malam terakhir di bulan puasa ya. Nah, kita ini bahas-bahas soal kasus-kasus korupsi ini yang akan merembet kemana-mana nanti, karena ini cikal bakal dari sebuah kebrengsekan lah, aku bilang korupsi ini. Nah, ini sebagai pengantar, mungkin publik sudah dihebohkan dengan kasus 349 triliun transaksi janggal yang ada di Kementerian Keuangan ya, begitu. Nah, ada lagi perbedaan persepsi, perbedaan pernyataan, perbedaan persentase pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Mahfud MD, Sri Mulyani dengan PPATK gitu. Nah, ini ada perbedaan persentase antara ketiga belah pihak. Nah, ini transaksi 349 triliun ini, siapa yang kebagian dari hasil 349 triliun ini? Atas dugaan penyalahgunaan ya kan, transaksi gelap ini. Jadi untuk ya supaya kita bincang-bincang sedikit, mungkin kawan-kawan juga kan paham persoalan seperti apa arah dari 349 triliun ini dan kepada siapa, begitu. Apakah arahnya ada kepada pemilu yang akan datang, Pilpres 2024 yang akan datang? Kan kita nggak tahu, kita patut menduga, kita beropini. Persoalan 349 triliun ini kan kita nggak tahu apakah bentuk fisik, apakah hanya transaksi aja 349 triliun. Lalu kemudian dikemanakan dan siapa yang mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan dari 349 triliun? Mungkin gimana pendapat kawan-kawan? Kalau untuk 349 triliun ya. Kalau untuk 349 triliun ini saya rasa atas dugaan kita, opini yang kita lihat, ada banyak media yang menuliskan tentang recycle itu kan. Saya rasa itu untuk pilkada lah, atas dugaan sementara, iya kan. Pemilu 2024 ini, karena kita tahu lah, dan masyarakat mahasiswa juga boleh sadar lah, jangan terlalu terpengaruh dengan politik uang atau politik money, iya kan? Money politik. Karena duit ini adalah duit kita, iya kan, atau gimana ya? Duit kita kan Dari rakyat, oleh rakyat, untuk penguasa. Nah, tapi sebelum sampai situ perlu kita pahami dulu. Perlu kita pahami dulu. Sebelumnya nggak ada yang seperti ini, Bu. Pemerintah lawan pemerintah, kan itu biasanya. Mungkin Menteri lawan menteri, Bu. Mungkin pembagiannya kurang bagus kali ya. Kira-kira begitu ya. Iya kan? Apa ini karena mau dekat pemilu, makanya semua tabrak lurus atau bagaimana, kan begitu? Tadi tanya bagi kita kan? Ya, boleh diduga juga anggaran korupsi itu kenapa sampai gencar-gencarnya pada saat mau momentum pemilihan presiden, Iya. atau momentum pemilihan umum yang dilakukan dengan serentak ini. Pemerintah kita sekarang fokus kepada pemberantasan korupsi. Kita lihatlah dari ujung pulau Indonesia lah, dari Sampai Sabang Merauke. sampai Merauke, ini kasus-kasus korupsi semua diungkit semua. Iya. Mulai dari kasus Lukas NMB, Iya. baru dari Sumatera lagi kan. Semua Semua diusus. Apakah dana korupsi ini nanti digunakan untuk Pilpres? Nah, itu sepatut diduga itulah. Iya kan? Itu kan dugaan. Ya, dugaan. Ya, kita sementara. bisa beropini dong. Iya, dugaan sementara. Ya, beropini Tidak akan menjustifikasi, Bu. Tapi kalau realita yang terjadi, Tapi kalau realita ya, itu kalau menurut saya lagi ada bergejolak di dalam tubuh Iya. pemerintahan ini. sementara ini Menteri versus menteri, KPK versus Kapolri. Ah. Ada apa ini? Hah? Apa gitu kira-kira? Aku juga- Jarang-jarang terjadi nih, Bu.
Aku juga curiga loh pemerintah Bukan duit ini. kecil. Apa tadi? Menteri versus menteri, KPK versus Kapolri. Is ngeri kali. Hah? Bukannya Gitu. KPK versus Mabes ya? Iya, Trunojoyo. Polri. Berarti Bang ada kelompok-kelompok Iya, praktis tuh. dalam tubuh pemerintah nih ya. Iyo, Iya. ada yang ini mencoba memecah belah tubuh pemerintahan sekarang. Ya toh. Nah itu pasti orang dalam aja Bang. Dugaan. Dugaan toh, kita semua patut menduga Iya, karena iya. masyarakat melihat kondisinya pada saat ini seperti itu. Yang dulunya KPK sama Kapolri ini berjalan beriringan, sekarang berlawanan. Ada apa? Begitu juga Menteri Keuangan dan Menteri Polhukam. Kan Menko begitu. Polhukam ya? Menko Polhukam. Sebab akibat berarti ya Bang. Nah, coba. Yang tadinya berjalan beriringan, sekarang berlawanan. Bongkar aib masing-masing. Coba. Yang Gitu ya? dibongkar ini uang rakyat, yang disisarakan uang rakyat. Oh berarti kita yang ditumbangkan, maksudnya apa begitu? Iya, toh. makanya Rakyat baju saya ditumbangkan. sobek-sobek begini. Gimana? Coba. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kasus 349 triliun ini? Nah, itu patut kita cari tahu dulu, Bung. Tapi kalau dugaan salah satu pihak doang ini. Siapa yang diuntungkan? Ya, saya nggak tahu. Menurut Kira-kira pikiran masing-masing saja. Saya nggak tahu. Oknum-oknum elit lah Bang. Iya kan? Siapa yang menikmati hasil dari 349 triliun ini dan siapa yang menikmati hasil korupsi dari Agus Trisambodo? Ah, itu dia yang belum terbongkar sampai sekarang. Kenapa prosesnya lama? Dari 349 triliun, yang baru kebongkar itu 100 triliun. Masa. Kurang lebih. Yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani, bahwasanya transaksi yang mencurigakan yang disebutkan Menko Polhukam itu 100 triliun itu sudah jelas transaksinya kemana arahnya. Sisanya ini kemana kan begitu kira-kira. Kenapa 100 triliun itu hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu bisa dibongkar? Kan begitu. 249 triliun ini kok nggak bisa dibongkar? Kok nggak bisa dipublikasikan kemana aliran dananya mengalir? Kan ini tanda tanya besar. Sedangkan kita mau dekat pemilu. Kembali lagi itu. Coba. Mesti Kan kita bisa dipertanyakan pihak menduga kepolisian jadinya. kan? Ini Pihak duitnya mau dipakai pemilu kan? Ah, saya nggak Bagaimana? percaya lagi. Kan Saya nggak begitu kira-kira. percaya. Kepolisian, Saya nggak KPK. Mau dilimpahkan kemana? Ke KPK. KPK aja sekarang lagi gontok-gontok bersama Kapolri. Coba. Berdualisme ya? Iya, dia mengurus permasalahan aja belum clear. Apalagi mengurus kasus 349 triliun. Coba. Berarti undur diri Terus aja kita lah. harus mau ngadu kemana? Iya kan? Ngadu kemana kita? Coba. Waduh. Itu jadi tanda-tanya kita itu. Berarti arah dari kasus korupsi ini mengarah kepada Pilpres 2024. Kalau menurut saya, dugaan saya seperti itu. Karena ini Siapa dari pihak mana yang memanfaatkan ini? Hah? Saya Pihak mana? saya belum Pihak tahu A di atau pihak belakangnya B, sana, iya kan kan? begitu. Di belakangnya salah satu orang ini pihak mana? Karena belum kelihatan batang Pejabat DKI Istana Presiden ya. bisa jadi. Singkatannya apa? Hah? Ente saja yang bikin singkatan. Ente saja. Ah, gitu, kira. Iya, kan per hari ini kan pejabat DKI Istana Presiden telah mengumumkan siapa bakal calon presiden mereka. Benar. Ibu tua itu satu kan sudah mengumumkan. Iya ya. Nah, Yang berambut putih katanya. siapa ya? Berambut putih banyak Rambut- ini. Bapak saya berambut putih juga ini. Yang offside kemarin. Oh. Iya tuh. Offside, dia offside kemarin, offside. Iya. Oh, saya ingat. Oh. Berarti ini gimana kira-kira? Udah mau ada gambaran-gambaran ke Ada situ berarti ya? gambaran pemakaian hasil-hasil korupsi ini dipakai untuk kepentingan Pilpres 2024 nanti atau bagaimana? Bisa jadi. Kalau dugaannya kan seperti itu. Karena kan untuk anggaran Pilpres pemilu serentak 2024 nanti kan Gede. sebanyak 79 triliun Triliun. yang dianggarkan oleh KPU KPU. yang sudah di ACC oleh Komisi 2 Iya, benar. DPR RI. Ini kan anggaran yang cukup fantastis. Gede. banyak itu. Baru 70 banyak lagi triliun apa namanya? itu. Ada yang bilang pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Mana yang diuntungkan? Yang lebih menguntungkan dari segi kos, dari segi anggaran, dari segi keterbukaan mana yang lebih diuntungkan dan siapa yang diuntungkan? Kira-kira yang paling berpeluang untuk naik di 2024 nanti siapa kira-kira? Berpulang gede.
berpeluang untuk jadi Penguasa selanjutnya? penguasa. Bukan menjadi penguasa, menjadi kacung. Oh, kacau. Siapa yang lebih berpeluang menjadi kacung 2024? Kacung itu bahasa mana ya? Taulah kacung. Artinya Menjadi kacung. boneka loh udah, Oh. biar sederhana itu bahasanya. Oh. Siapa yang jadi boneka lagi? The next boneka 2024 siapa? Mary Boneka. Iya, the next boneka 2024 siapa? Kalau kata Rocky Gerung orang-orang Tunggu dulu. Kita harus diskusikan dulu berapa calon sudah yang kelihatan ini. Iya. Belum lah. Itu Baru Berapa calon yang sudah mendeklarasikan pu- dirinya? yang punya nama kan dari itu tadi. baru yang muncul di permukaan cuma satu. Baru yang muncul di permukaan menurut berita yang kita dapat kan, yang kita lihat kan. dua ya? Tiga. Bagaimana sih? Mantan gubernur DKI, Ah. ya kan? Baru Menteri Pertahanan, ya kan? Gubernur Jawa Tengah. Itu masih, tapi kayaknya ini yang berbadan besar kayaknya nih. Saya sepakat. Bukan berbadan besar, yang di belakangnya banyak, Bang. Oh gitu ya. Iya, yang di belakangnya banyak. Ini sudah sepantasnya seharusnya ini. 3 kali calon. Masa nggak dikasih-kasih? Berarti pejabat DKI Istana Siapa ini? Tiga kali jalan. Aku juga baru dengar. Kok cari tahu sudah? Enak aja. Kok cari Siapa? tahu sudah? Berarti yang banteng itu nggak hat-trick ya? Iya nggak boleh tuh. Nggak bisa hat-trick. Kenapa Berarti nggak ini itu? bukan negara demokrasi kalau dia ambil alih semua. Demokrasi. Demokrasi berarti. Itu terus-terusan satu itu doang yang ambil kekuasaan. Bagaimana? Tapi apa kira-kira harapan dari kawan-kawan ini Bung Yusuf sama Bung Celo ini kepada masyarakat supaya masyarakat memilih dengan cerdas? Kalau saya Kalau kita bilang stop politik uang, kita nggak bisa bantah itu bahwa itu tetap ada. Benar. Cuma untuk meminimalisir politik uang tersebut, bagaimana pesan kita kepada masyarakat dan kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia ini? Kalau saya, pesan saya kepada kawan-kawan yang di luar sana yang mempunyai hak pilih nanti di pemilu 2024 yang akan datang, pilihlah calon yang punya track record bagus semasa dia menjabat di kepemerintahan. Apa saja yang sudah diperbuat dia selama dia menjabat. Contoh kecil nih, ya kan? Misalnya salah satu calon dia menjabat sebagai kepala desa saja tuh, kepala desa. Anggaran yang dikeluarkan negara untuk satu desa, perbaikan jalan, bangunan, pendidikan, udah berapa banyak yang terrealisasikan? Tambah gitu. Kira-kira kalau misalnya persenannya sekitar 80%, berarti dia kerja nyata, bukan kerja dengan omongan, kan begitu, bukan kerja dengan janji. Itu salah satu yang harus kita patut ketahui terhadap calon-calon ini nanti, kan begitu. Jangan kita melihat apa yang dijanjikan nanti dalam satu kampanye, bahwasanya nanti Indonesia ini bakal jadi baik, korupsi bakal diberantas, semua yang menentang undang-undang bakal diberantas, pokoknya begitulah kira-kira kan kata-katanya. Jangan begitu, itu janji-janji manis semua, janji-janji politik tai kucing. Kalau kata mama saya, stop, kau tipu-tipu, udah berapa generasi yang kau tipu ini? Kan begitu, tidak ada yang terrealisasikan. Bung Celo bagaimana? Kalau dari saya, pilihlah pemimpin jangan banyak janjinya. Oke, terus? Pilihlah pemimpin jangan banyak janjinya. Kedua, jangan terpengaruh dengan duit, ya kan? Melihat sistem pemerintah hari ini dan melihat keadaan masyarakat dan harus memilih pemimpin yang cerdas Untuk kesejahteraan rakyat. anjing tai kesejahteraan rakyat. Iya. Atau gimana, Bang? Tapi kalau mau bilang kita aku sedikit kritik ke pembicaraan Bang Yusuf terkait melihat pemimpin yang banyak membangunnya ya. Tadi Bukan, banyak kerjanya daripada banyak omongannya. kerjaannya daripada banyak omongannya. Sebab ada 3 calon ini ada banyak kerja, ada banyak omongannya Yang juga. mana itu? Iya kan? Yang mana Ada itu? tuh. Iya, atau Kau gimana? sebut Atau aja, gimana? toh. Makanya Kau aku sebut bilang, aja, toh. pilih pemimpin yang tidak banyak janjinya. Itu aja. Tapi banyak bacotnya. Kau sebut saja tuh.
Ini negara demokrasi, kita dilindungi undang-undang dalam hal berbicara, dalam hal menyampaikan pendapat. Jangan takut. Tapi pemerintah manfaatkan demokrasi ini kok. Kok takut bagaimana? Iya kan, pemerintah manfaatkan demokrasi ini. Lalu bagaimana harapannya kepada pemerintah ini? Harapannya jangan berharap dengan pemerintah, berharap sama Ya, Tuhan. berharap dulu. Berharap dulu. Say. Kalau mereka kecewakan kita kan gampang, ada toa di atas. Berapa banyak kita berharap? Iya, nggak apa-apa. Jadi apa harapannya? Harapan saya. Harapan aja. Jangan berhenti Harapannya berharap. ke depannya atau harapan untuk permasalahan sekarang? Bang, kalau harapan aku, Harapan 2024. Oh, harapan 2024. Mau banyak duit kah? Segala problema tentang korupsi yang memakan anggaran negara, yang memiskinkan rakyat yang sudah miskin, itu segera jatuhkan saja, sudah buat undang-undang lagi, hukuman mati sudah. Korupsi nggak punya otak juga kok itu. Lalu? Orang-orang nggak punya otak, nggak Celo, punya. bagaimana? kalau harapan saya masyarakat rajin berdoa lah. Anjir. Rajin berdoa. Anjing. Pemimpin sekarang tidak sesuai. Benar. Oke. Rajin beribadah ya. iya, rajin Berdoa, beribadah. Ya, bersama beribadah. kepada Tuhan ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, coach sudah dijemput. Tuh. Tuh. Oke lah. Jadi kawan-kawan OPM, Opini Pemuda Menengah, dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat demokrasi dan demokrasi dimanapun kawan-kawan berada, tentu harapan kita bersama kepada pemerintah masih ada, walaupun itu hanya sebatas di pikiran kita. Lalu kemudian pada politik atau kontestasi pemilihan umum, pemilihan serentak di 2024 nanti, pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, masyarakat dituntut ataupun diminta dan diharapkan untuk memilih dengan cerdas dari hati nurani. Dan kita bersama-sama untuk meminimalisir politik uang atau money politik tadi yang kawan-kawan bilang. Lalu kasus-kasus korupsi, indikasi-indikasi korupsi atau transaksi-transaksi korupsi yang sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini pemerintah kita sedang getol-getolnya menggenjot untuk penurunan indeks prestasi korupsi atau IPK. Nah, ini tentu harapan kita kepada masyarakat, kepada kawan-kawan, ayo bersama-sama kita dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta menjaga sistem perpolitikan negara kita ini, negara yang kita cintai ini. NKRI, Negara Kepolisian Republik Investor. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup pemuda. Salam Opini Pemuda Menengah. Terima kasih.